Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Avio, NPM 23351087. Di sini saya akan menyelesaikan tugas 9 pemrograman berbasis komponen, yaitu Relation of Component. Nah, di Relation of Component ini kita akan membahas 5 tugas yang telah diberikan. Yang pertama, menjelaskan komponen dan relasi antar komponen, lalu membuat komponen, yang ketiga membuat props, yang keempat membuat emits, dan yang kelima membuat slot. Nah, kita langsung saja masuk ke tugas yang pertama, itu menjelaskan komponen dan relasi antar komponen. Nah, pengertian komponen di Vue.js. Vue.js adalah framework JavaScript progresif yang berfokus pada pembangunan antarmuka pengguna UI. Salah satu kekuatan utama Vue adalah arsitektur berbasis komponen, yang berarti aplikasi dibangun dari potongan-potongan kecil dan dapat digunakan kembali yang disebut komponen. Komponen adalah unit fungsional yang mengekapsulasi template di HTML, logika JavaScript, dan gaya CSS menjadi satu kesatuan. Komponen bersifat mandiri atau disebut juga self-contained, artinya bisa digunakan, ulang, dan dikelola secara terpisah. Bisa berisi komponen lain atau disebut nested component. Lalu, relasi antar komponen. Komponen Vue dapat saling berhubungan melalui hierarki. Ada komponen induk atau disebut juga dengan parent, dan komponen anak disebut juga dengan child. Relasi ini mendukung arsitektur yang modular dan terstruktur. Hubungan yang umum antara relasi antar komponen, yang pertama ada parent kecil, mengirim data ke anak menggunakan props. Props ini akan kita bahas di tugas berikutnya. Lalu child ke parent, mengirim notifikasi atau peristiwa ke induk menggunakan event atau $emit. Lalu ada sibling, saudara, berkomunikasi melalui parent bersama atau sistem manajemen state, seperti Vuex atau Pinia. Nah, kita langsung aja ke tugas berikutnya, yaitu membuat komponen. Nah, sebelum kita membuat komponen, di sini kita harus memiliki dua file, yaitu yang pertama ada file yang bernama parent component atau induk komponen, yang kedua ada yang namanya child component atau disebut juga anak komponen. Nah, di parent component saya menggunakan file app.vue, sedangkan di child component saya menggunakan file yang bernama destination.vue. Langsung saja kita uji coba bagaimana komponen itu dilakukan. Nah, sebentar, maaf. Pertama, kita harus membuat yang namanya kerangka dari Vue sendiri. Pertama ada script. Sebentar. Lalu ada template. Dan ada yang namanya style. Nah, setelah kita membuat kerangka daripada Vue di destination.vue, di file destination.vue, kita ingin di komponen itu jelajah keindahan Gunung Bromo ini akan tampil di halaman website kita. Langsung aja kita coba. Pertama kita buat div cari sebentar kita Nah, setelah kita membuat jelajahi keindahan Gunung Bromo, kita buat di app.vue-nya, yaitu kerangka dari Vue sendiri. Yang pertama ada script, lalu ada yang namanya template, lalu ada yang namanya style. Nah, setelah itu kita ingin
jelajahi keindahan Gunung Bromo ini berada di tampilan halaman website kita. Nah, ini kan masih tidak ada. Nah, caranya ini adalah kita menggunakan yang namanya komponen. Nah, di sini yang pertama itu kita harus yang namanya mengimpor terlebih dahulu file dari destination dengan cara destination from. Nah, jadi kita mengimpor file destination dari file komponen, file yang ada di komponen, lalu di dalam file komponen itu, dalam folder komponen ada yang namanya file destination.view. Nah, kita lihat. Lalu setelah itu kita menggunakan export default. Export default name app destination. Nah, jadi penjelasannya di sini kita menggunakan export default dengan nama file app, file yang ada di file parent komponen yaitu induk dari komponennya. Di sini kita sebutkan nama filenya, lalu komponen destination, file dari anaknya. Nah, lalu pada bagian template kita tinggal memanggil yang namanya tag dari file ini. Jadi file ini kita jadikan tag yaitu yang bernama destar des Nah, seperti ini. Kita coba lihat di halaman website kita. Nah, jadi jelajahi keindahan Gunung Bromo itu sudah tampil di halaman website kita. Jika kita ingin menambahnya, kita bisa cukup menggunakan, kita tambah saja, kita panggil saja tag-nya, tag destination. Jadi kita tidak perlu membuat jelajahi keindahan Gunung Bromo itu di app.view karena kita ingin menggunakan yang namanya komponen. Nah, jadi kita tinggal panggil tag destination-nya. Kita coba lihat. Nah, dia akan berubah menjadi 2. Jelajahi keindahan Gunung Bromo. Nah, itulah tadi yang disebut dengan komponen, membuat komponen di view. Lalu kita akan masuk pada yang kedua, yaitu membuat props. Sebelum kita membuat props, kita harus mengetahui terlebih dahulu props itu apa. Nah, props ini adalah mekanisme untuk mengirim data dari komponen induk atau atau parent komponen ke komponen anak, child komponen. Props bersifat satu arah, one way binding, sehingga nilainya hanya bisa dibaca oleh komponen anak dan tidak dapat diubah dari dalam anak tersebut. Nah, langsung kita implementasikan di VS Code kita. Pertama itu kita membuat di bagian script export default dan destination, lalu props tempatnya string true. Nah, seperti ini. Nah, jadi penjelasannya ketika kita ingin mengpropskan sebuah komponen, itu kita harus membuat yang namanya kode export default, itu name destination, kita mengambil dari file destination, lalu kita props, yang kita propskan itu adalah tempat. Jadi nanti itu jelajahi keindahan Gunung Bromo. Di Gunung Bromo ini tidak hanya Gunung Bromo saja, ada yang namanya ada sekitar, ada Danau Toba dan Jam Gadang. Nah, jadi nanti tampilannya itu di sini tidak Gunung Bromo lagi, tapi ada Danau Toba atau yang lain-lain sebagainya. Nah, dengan cara props. Lalu setelah itu
kita kita panggil si tempat ini, kita panggil ke dalam sini, tempat. Nah, seperti ini. Maka tampilan dari destination.view atau child komponennya itu telah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat di file induknya, di file app.view dengan cara, oh ya, kita panggil si tempatnya tadi, panggil tempat, lalu karena tadi string, penggunaannya adalah string, kita buat saja. Karena di sini tempat adalah string, jadi kita buat tanda kutip juga. Pertama itu ada Gunung Bromo. Kita buat lagi tempat Danau Toba dan Jam Gadang. Coba, yes. Ntar kita buat tagnya terlebih dahulu. Tempat, maaf, tempat Jam Gadang. Di sini telah BR juga seperti ini. Lalu kita lihat di tampilan halaman websitenya. Nah, sebentar ada yang salah di sini, kita masih menggunakan yang namanya Gunung Bromo. Seharusnya Gunung Bromo ini kita ubah menjadi tag tempat yang ada di sini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Jelajahi keindahan Gunung Bromo, lalu ada Danau Toba dan Jam Gadang. Nah, jadi kan sebelum kita menggunakan si props itu dia hanya membuat jelajahi keindahan Gunung Bromo. Sebanyak apapun kita membuat Gunung Bromo, misalnya di destination, kita tanpa menggunakan tempat. Nah, dia akan menampilkan Gunung Bromo sebanyak destination yang kita buat. Seperti itu. Props bersifat satu arah one way bending sehingga nilai hanya bisa dibaca oleh komponen anak dan tidak dapat diubah dari dalam anak tersebut telah selesai kita lakukan. Lalu berikutnya kita akan membuat image. Nah, sebelum kita membuat image, kita harus tahu image itu apa. Image digunakan oleh komponen anak untuk mengirim event atau notifikasi ke komponen induk. Hal ini memungkinkan induk untuk merespon aksi atau perubahan yang terjadi di dalam komponen anak. Langsung saja kita kepada codingannya. Nah, di destination.view, sebentar, kita membuat image. Lalu di sini kita menggunakan metode sebentar. This. Nah, lalu pada bagian template kita membuat buton. Kita gunakan add click.
klik kirim tempat, lihat info. Nah, lalu setelah itu coba kita lihat di halaman websitenya. Nah, buttonnya sudah ada ya. Nah, jadi di sini nantinya saya ingin ketika ini diklik, maka akan muncul di bagian bawah sini ada pilihan destinasi yang dipilih. Nah, jadi penjelasan dari setiap kodenya. Nah, pertama saya akan mendefinisikan event yang akan dikirim dari komponen induk dengan emit. Di sini juga ditulis emit clicked. Nah, yang artinya komponen ini akan memicu event bernama clicked. Event bernama clicked. Penulisan emit ini sebenarnya opsional saja, tapi kalau kita pakai ini membantu dokumentasi dan juga memberi peringatan ke view kalau kita emit yang belum dideklarasikan. Nah, kedua, saya membuat metode bernama kirim tempat. Nah, fungsi ini tugasnya sederhana, yaitu mengirim data ke parent menggunakan $emit. Nah, menggunakan $emit. Jadi, ini akan mengirim data ke app.view menggunakan $emit. Nah, lalu saya memanggil this$emit, lalu saya memanggil ini this$emit clicked this tempat. Penjelasannya, clicked adalah nama eventnya dan this tempat adalah nilai yang dikirim yang nanti berasal dari parent. Jadi, logikanya seperti ini. Setiap tombol diklik, kita dikirim nama tempat dan komponen ini ke komponen di atasnya. Ketiga, di bagian template-nya saya menggunakan sebuah tombol. Kalau tombol itu diklik, maka akan menjalankan metode kirim tempat. Artinya, tombol ini adalah trigger utama untuk mengirim data ke atas. Jadi UI-nya sederhana, tapi fungsinya sangat berguna. Tombol ini adalah jembatan komunikasi antara anak dan induk, antara destination.view dan app.view. Keempat, untuk bisa menggunakan di tempat, tadi saya harus menerima props dari parent, karena itu saya mendeklarasikan props bernama tempat. Ini dengan tipe data string. Nah, dengan ini, setiap kali parent memberikan nilai tempat, komponen ini bisa mengakses dan menggunakannya termasuk mengirim balik ke parent saat tombol diklik. Nah, berikutnya setelah destination.view telah selesai kita lakukan, kita akan masuk kepada parent komponennya atau app.view-nya. Nah, di app.view-nya ini kita menambahkan itu data, lalu return destination dipilih. Setelah itu, kita menggunakan yang namanya method. Nah, ini menggunakan metode kirim tempat di destinasi dipilih. Lalu setelah itu, pada bagian klik kita menggunakan clicked pada bagian sini. Kirim tempat. Nah, seperti ini. Oh, ini seharusnya tidak jarak ya, maaf. Lalu pada bagian ini kita buat saja sama seperti yang itu. Clicked. Kirim tempat. Rapikan. Lalu kita buat juga yang sama. Klik kirim tempat. Nah, seperti ini. Kita lihat di dalamnya. Nah, destinasi yang dipilih Gunung Bromo. Kenapa Danau Toba tidak bisa? Silahkan kita cek. Oh, pada bagian sini ada kesalahan. Sebelumnya dia kan seperti ini, klik D. Ini tidak masuk. Kita harus menggantinya dengan clicked. Nah, jadi kita lihat saja destinasi yang dipilih Gunung Bromo, misalnya destinasi Gunung Bromo, jika Danau Toba destinasi Danau Toba, dipilih Raja Ampat. Pertama, saya akan menyiapkan sebuah variabel data, yaitu destinasi yang dipilih. Variabel ini akan menyimpan informasi nama tempat yang diklik dari komponen anak. Kedua, saya membuat metode bernama tampilkan destinasi yang menerima parameter tempat. Metode ini
akan dipanggil saat event clicked dari komponen anak terjadi. Isinya sangat sederhana. Dia hanya menyimpan nama tempat ke dalam destinasi yang dipilih. Tapi justru ini yang penting, karena disinilah perubahan state terjadi. Ini berdasarkan interaksi user di komponen lain. Nah, ketiga, saya menggunakan tiga komponen destination. Masing-masing saya beri props tempat yang berbeda, seperti Gunung Bromo, Danau Toba, dan Raja Ampat. Keempat, untuk menampilkan hasilnya ke pengguna, saya gunakan interpolasi dengan destinasi yang dipilih. Jadi setiap kali user mengklik salah satu tombol di komponen anak, nama tempat yang akan diklik akan langsung muncul di layar. Ini yang membuktikan bahwa komunikasi antar komponen berhasil. Dari anak kirim data ke induk, lalu ditampilkan. Nah, dengan pola ini, kita bisa melihat bagaimana konsep image dan $image di view sangat berguna untuk komunikasi dari anak ke induk. Ini sangat umum dipakai saat menggunakan komponen yang reusable, di mana komponen tidak tahu harus menampilkan apa, tapi cukup mengirim event ke parent, dan biarkan parent yang atur tindak lanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada membuat slots. Sebelum kita membuat slot, kita harus tahu slot ini apa. Nah, slot ini memungkinkan komponen menerima dan menampilkan konten yang diberikan dari luar. Dengan menggunakan slot, komponen menjadi lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan tampilannya tanpa mengubah struktur internalnya. Nah, jadi untuk membuat slot, kita cukup menggunakan tag slot seperti ini, lalu kita ketik saja ini slot secara default. Nah, jadi slot secara default itu bisa kita lihat tampilannya di halaman web. Dia itu tidak rapi, sebentar kita rapikan terlebih dahulu. Nah, dia itu akan membuat ini slot secara default akan gimana ya? Dia akan mengcopy dari satu ke yang lainnya. Jadi kita ingin agar ini slot secara default ini berada di Gunung Bromo dan yang lainnya ini wisata Danau Toba dan ini wisata Raja Ampat. Itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, dengan cara kita buat di sebelah sini, kita berikan tanda pemisah ya. Secara bedanya ya. Default. Nah, jadi kita ingin membuat perbedaan antara slot secara bawaan dan slot secara tidak bawaan ya. Nah, jadi kita cukup membuatnya seperti ini. Kita hapus ini, lalu kita buat tag penutup destination. Seperti ini. Lalu kita buat di sini wisata Danau Toba. Nah, seperti ini. Nah, jadi secara tidak bawaan itu kita cukup saja membuat wisata Danau Toba itu membuat sebuah kalimat doang. Tidak perlu kita menggunakan tag slot. Lalu kita buat juga di bagian ini ya. Kita hilangkan penutupnya, lalu kita buat tag penutup destination seperti ini. Kita buat di sini wisata Raja Ampat. Agar lebih rapi kita berikan tag BR. Di sini juga kita berikan tag BR. Lalu di sini agar lebih rapi juga kita berikan tag BR. Nah, seperti ini. Ini secara default diberikan tanda seperti ini. Lalu tidak bawaan slot kita memberikan seperti ini wisata Danau Toba. Lalu coba berfungsi ya semuanya ya. Nah, itulah slot. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya terbata-bata atau banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.